Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'a? Gimana kabarnya anak-anak muda semua? Semoga walaupun dalam keadaan berpuasa kalian tetap semangat ya. Senantiasa Allah berikan kesehatan, kemudian dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mubtada dan juga khobar. Nah, di kelas 5 kalian sudah belajar tentang mubtada dan khobar. Nah, di kelas 6 ini kita akan mereview kembali ya, merefresh kembali materi tentang mubtada dan juga khobar. Apa sih mubtada dan juga khobar? Nah, mubtada dan khobar, kalau dalam bahasa Indonesia kalian mengenal subjek dan juga predikat ya. Di bahasa Arab kita kenal dengan mubtada dan juga khobar. Nah, dalam bahasa Indonesia ya, sebuah kalimat menjadi sempurna atau akan sempurna jika terdiri dari subjek dan juga predikat. Ya, Bunda ulang sekali lagi ya. Dalam bahasa Indonesia, kalimat dikatakan sempurna bila terdiri dari subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab ya, subjek dalam bahasa Arab itu disebut dengan mubtada. Dan khobar dalam bahasa Arab itu sama dengan predikat. Nah, mubtada ini ya, mubtada sendiri merupakan subjek atau pokok dari kalimat. Ya, mubtada itu adalah subjek atau pokok kalimat. Ciri-cirinya dia mubtada biasanya berada pada awal kalimat, berharokat domah. Nah, ini domah. Ciri-cirinya dia ada di awal kalimat kemudian berharokat domah. Nah, mubtada di awal kalimat diawali dengan isim ma'rifat atau isim kemudian ditambah alif lam. Ya. Ini jadi ada yang menggunakan isim ma'rifat. Gunakan isim kemudian alif lam. Ya. Ciri-cirinya ini ya, ada di awal kalimat berharokat domah, kemudian di awal kalimat dimulai dengan isim dan juga alif lam atau disebut dengan isim ma'rifat. Nah, berikut ini adalah contoh dari mubtada. Ya, Bunda sini berikan 3 contoh. Yang Bunda berikan warna berbeda ini adalah contoh dari mubtada. Adanya di awal kalimat. Ya, ar-rakibu katsiratun. Ar-rakibu katsiratun. Al-mahattatu kabiratun. Ya. Stasiun itu besar. Kemudian al-mahattatul qitarati nazifatun. Mahattatul qitarati nazifatun. Stasiun kereta itu bersih. Nah, ini yang ketiga ini isim ma'rifat. Yang tadi ada isim kemudian ditambah alif lam. Dia adalah subjek dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Nah, ini adanya di awal kalimat. Silakan kalian cermati, kalian lihat kembali contohnya ya. Adanya di awal kalimat ya. Kemudian dia bisa berupa dengan isim ma'rifat, ada isim kemudian alif lam. Diawali dengan isim kemudian alif lam. Kemudian ciri yang selanjutnya ini, dia berharokat domah. Al-rakibu, al-mahattatu, al-mahattatul qitarati. Nah, sekarang kita bahas tentang khobar. Nah, khobar kalau di bahasa Arab dia sebagai predikat. Cirinya khobar itu terletak setelah mubtada. Jadi mubtada dulu baru khobar. Ya, mubtada kemudian baru khobar. Dan berharokat domah tain. Nah, ini domah tain.
Khabar selalu mengikuti bentuk mubtada'nya. Kalau mubtada'nya muzakkar, khabarnya harus muzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya harus muannas atau perempuan. Nah, ini yang tadi barusan Bunda ini barusan yang baru Bunda jelaskan ya. Khabar jika mubtada'nya muzakkar atau laki-laki, maka khabarnya juga harus muzakkar. Jika mubtada'nya muannas, maka khabarnya pun harus muannas. Muannas itu perempuan. Biasanya ciri-cirinya ada ta marbutah. Nah, ini adalah contoh khabar. Ya, khabar itu adanya setelah mubtada. Ya. Ar-rakibu katsiratun. Al-mahattatu kabiratun. Nah, katsiratun dan kabiratun di sini sebagai khabar. Dia posisinya setelah mubtada. Kemudian di akhir katanya berharokat dhammah tain. Ini adalah contoh khabar. Nah, ada yang masih ingat gak? Ada yang namanya khabar muqaddam, ada yang mubtada muakhar. Nah, khabar ini ya, khabar sendiri pada posisi atau kondisi tertentu dengan syarat tertentu bisa berada di awal kalimat atau yang disebut dengan khabar muqaddam. Atau mubtada bisa di akhir setelah khabar, atau mubtada yang berada di setelah khabar atau mubtada muakhar. Ya. Jadi nih tergantung pada kondisi dan juga syarat tertentu. Tidak semuanya, jadi ada syaratnya. Tapi yang kebanyakan dipakai biasanya mubtada di awal, khabar setelah mubtada. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bunda jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga barusan yang Bunda sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, kalau ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silakan kalian bertanya ke Bunda. Kalian bisa WA Bunda, ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tapi sebelum itu, Bunda tidak pernah berhenti untuk berpesan, patuhi protokol kesehatan, ya, dengan 5M. Gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, kemudian kalian jaga kesehatan kalian, kemudian menahan diri untuk tetap berada di rumah saja. Insyaallah ketika kita melakukan 5M ini, kita bisa terhindar dari wabah virus COVID-19. Selain itu, yang paling penting adalah jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Yang dijaga bukan cuma imun, tapi iman kita pun harus dijaga. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah, khilafan dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.